Wakil Ketua DPR RI Fadlizon beserta tim pengecaranya kunjungi kediaman Muhammad Arsyad di Kelurahan Rambutan, Kecamatan Pasar Rebo, Jakarta Timur. Dalam kunjungannya, Fadlizon akan membantu tim pengecara Muhammad Arsyad untuk menyelesaikan kasus hukum yang menimpanya. Saat bertemu dengan Fadlizon, orang tua Muhammad Arsyad, Mursida dan Safruddin langsung menangis dan meminta agar Muhammad Arsyad anaknya segera dibebaskan. Fadli berjanji kepada Mursida ia akan berupaya penahanan terhadap Muhammad Arsyad. Muhammad Arsyad dijadikan tersangka oleh Mabes Polri diduga menghina Presiden Jokowi dan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri lewat jejaring media Facebook. Arsyad dituding mengedit gambar laki-laki perempuan yang tengah melakukan adegan seronok dan menggantinya dengan wajah Presiden Jokowi dan Megawati yang kemudian diunggah ke Facebook. Perbuatan Arsyad dilakukan di masa kampanye pemilu Presiden 2014 lalu dan Mabes Polri lalu menangkap Arsyad di kediamannya dan ditetapkan sebagai tersangka dengan Undang-Undang ITE dan Undang-Undang Pornografi dengan ancaman 10 tahun penjara. Hai semuanya, hari ini kami akan membahas kasus yang sangat penting, yaitu kasus Muhammad Arsyad, yang dimana kasus ini meliputi isu pencemaran nama baik dan pornografi yang disebarkan melalui media sosial. Tindakan yang dilakukan Muhammad Arsyad ini menunjukkan betapa seriusnya konsekuensi hukum mengenai tindakan yang dilakukan di dunia maya. Maka dari itu, kami akan menjelaskan latar belakang, proses hukum, pasal-pasal yang akan digunakan, serta manfaat yang akan didapatkan melalui kasus ini. Kemudian kami ingin mengajak kalian semua agar menggunakan media sosial dengan cermat. Berikut latar belakangnya. Pada Juli 2014, Muhammad Arsyad, seorang pegawai di rumah makan di Ciracas, mengunggah sebuah foto rekayasa yang sangat kontroversial di Facebook. Foto tersebut merupakan notes yang memperlihatkan Bapak Joko Widodo dan Ibu Soekarnoputri dalam adegan tidak pantas. Tindakan ini tidak hanya merendahkan kedua tokoh tersebut, tetapi juga menciptakan keresahan di masyarakat. Arsyad diketahui bergabung dengan sebuah komunitas di media sosial yang secara aktif melakukan penghinaan terhadap Bapak Joko Widodo. Ia menggunakan nama akun Arsyad Asegaf untuk menyebarkan konten-kontennya. Akibat unggahannya, foto tersebut dilaporkan oleh Henry Yosoni Diningrat, seorang pengacara dan politisi dari Partai PDIP. Namun karena pada saat itu Indonesia dalam masa pemilihan presiden, maka proses hukum baru dimulai setelah pemilu selesai. Dari kasus tersebut menunjukkan bagaimana media sosial dapat menjadi alat untuk menyebarkan hal-hal negatif, yang dimana seharusnya media sosial berfungsi dan berguna untuk menyebarkan hal-hal positif. Tetapi dari tindakan Arsyad justru menjadi bukti bahwa penyalahgunaan media sosial dapat membawa konsekuensi yang serius. Tindak pidana. Tindakan yang dilakukan Muhammad Arsyad termasuk dalam kategori tindak pidana yang serius, yaitu pencemaran nama baik dan pornografi. Yang pertama, pencemaran nama baik terjadi ketika Arsyad mengunggah foto rekayasa yang merendahkan Jokowi dan Megawati. Dalam konteks hukum, tindakan ini tidak hanya melanggar norma sosial, tetapi juga melanggar Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau Undang-Undang ITE. Yang kedua, pornografi menjadi bagian dari kasus ini karena foto yang diunggah Arsyad mengandung unsur yang tidak senonoh. Sebagai masyarakat, kita harus memahami bahwa membuat dan menyebarkan konten seperti ini merupakan pelanggaran hukum. Dunia maya bukanlah tempat tanpa aturan. Apa yang kita unggah dapat berdampak besar baik bagi orang lain maupun diri kita sendiri. Terima kasih. Proses hukum dalam kasus ini dimulai ketika foto tersebut dilaporkan oleh Henry Diningrat pada Juli 2014. Namun karena saat itu sedang berlangsung pemilihan presiden 2014, kasus ini baru dapat diproses setelah pemilu selesai.
Pada 23 Oktober 2014, polisi mengamankan Muhammad Arsyad di Ciracas. Ia langsung ditahan dan menjadi pemeriksaan intensif. Pada 28 Oktober 2014, Arsyad ditetapkan sebagai tersangka setelah terbukti mengunggah foto rekayasa yang merendahkan martabat Joko Widodo dan Megawati Soekarnoputri. Selama proses ini, pihak keluarga Arsyad mengajukan permohonan penanggulangan penahanan dengan alasan bahwa Arsyad adalah tulang punggung keluarga. Namun permohonan tersebut ditolak karena tindakan dianggap terlalu serius. Kasus ini menjadi salah satu contoh bagaimana hukum ditetapkan dengan tegas di dunia maya. Proses hukum ini juga menunjukkan bahwa pelaporan di dunia maya tidak selalu langsung diproses. Dalam kasus ini ada jeda waktu antar pelapor dan tindakan hukum karena situasi politik saat itu. Hal ini mengingatkan kita bahwa setiap tindakan kita di media sosial tetap memiliki nilai hukum meskipun itu tidak langsung terlihat. Dalam kasus ini, Muhammad Arsyad dikenakan beberapa pasal, yaitu pasal 29 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang pornografi. Arsyad dikenakan ancaman pidana penjara semaksimal 12 tahun dan denda hingga 12 miliar karena membuat menyebarkan konten pornografi. 2. Pasal 310 dan 311 KUHP tentang penghinaan tertulis. Pasal ini mengatur hukuman bagi siapa saja yang melakukan penghinaan secara tertulis, termaksud melalui media sosial. Dan ketiga, pasal 27 ayat 3 UU ITE tentang pencemaran nama baik. Pasal ini memberikan ancaman pidana penjara semaksimal 4 tahun dan denda 250 juta bagi tindakan pencemaran nama baik di dunia maya. Dari pasal-pasal ini terlihat bahwa hukum di Indonesia sudah sangat mengatur berbagai bentuk pelanggaran di dunia maya. Sebagai pengguna media sosial, kita harus memahami aturan ini agar tidak melanggar hukum. Konsekuensi yang dihadapi oleh Muhammad Arsyad sangat berat. Ia terancam penjara hingga 12 tahun dan denda maksimal 12 miliar rupiah. Dari kasus ini, kita bisa belajar bahwa media sosial bukanlah tempat tanpa aturan. Dengan tindakan yang tidak bijak dapat membawa konsekuensi yang berat, baik secara hukum maupun sosial. Sebagai pengguna media sosial, kita harus berhati-hati dengan apa yang kita unggah. Jangan pernah mengunggah hal-hal yang dapat merugikan orang lain atau melanggar hukum. Tindakan kecil seperti menulis komentar negatif atau membagikan berita palsu bisa berujung pada masalah besar. Mari gunakan media sosial untuk hal-hal positif. Jangan jadikan media sosial sebagai tempat untuk menyebarkan kebencian atau fitnah. Sebagai tambahan, ada beberapa hal penting yang harus kita pahami tentang etika bermedia sosial. Poin pertama, verifikasi informasi. Sebelum membagikan sesuatu, pastikan informasi tersebut benar. Jangan asal membagikan konten yang belum verifikasi. Poin kedua, hindari komentar negatif. Jangan pernah menulis komentar atau unggahan yang dapat melukai orang lain atau menciptakan konflik. Poin ketiga, gunakan media sosial untuk hal positif. Sebarkan informasi bermanfaat, inspirasi, atau ilmu yang bisa membantu orang lain. Poin keempat, patuhi hukum. Selalu ingat bahwa ada undang-undang yang mengatur penggunaan media sosial. Jangan sampai tindakan kita melanggar hukum. Kesimpulannya, kasus Muhammad Arsyad Assegaf mengajarkan kita betapa pentingnya bertanggung jawab atas apa yang kita unggah di media sosial. Setiap tindakan di dunia maya memiliki konsekuensi nyata. Mari kita jadikan media sosial sebagai tempat yang aman, nyaman, dan bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih telah menyaksikan video kami. Semoga pembahasan ini memberikan wawasan baru dan menjadi pengingat untuk kita semua agar selalu berhati-hati di dunia maya. Sampai jumpa. Presiden Joko Widodo memaafkan tersangka pencemaran nama baik Muhammad Arsyad. Presiden ingin Arsyad bisa keluar besok.
Presiden Joko Widodo menerima kedatangan orang tua Muhammad Arsyad, tersangka pencemaran nama baik Presiden Sabtu siang. Dalam pertemuan itu, Presiden memaafkan kesalahan Muhammad Arsyad dan akan meminta Mabes Polri mengurus proses hukum agar besok Arsyad bisa bebas. Saya belum tahu, tapi yang jelas saya sudah baru saja yang tadi meminta untuk ditangguhkan dan besok bisa keluar. Sudah. Mengenai proses hukumnya nanti saya tanyakan lagi. Tadi yang paling penting tadi sudah saya sampaikan lah, berdua. Sudah. Ibu Arsyad, Mursida, senang karena anaknya akhirnya bisa bebas. Presiden menasihati orang tua tersangka untuk mengawasi anaknya dengan lebih hati-hati. Cuman suruh dijaga aja anaknya kalau dia keluar. Suruh jaga anaknya? Suruh hati-hati gitu. Meski Presiden sudah memaafkan Arsyad, proses hukum masih menjadi wewenang Mabes Polri. Masalah hukumnya tentu kan tadi tetap diserahkan kepada Mabes Polri ya. Yang jelas pada prinsipnya Bapak Jokowi, Bapak Presiden dalam hal ini secara pribadinya sudah memaafkan. Jumat pekan lalu, Mabes Polri menetapkan Muhammad Arsyad sebagai tersangka. Muhammad Arsyad dijerat pasal pencemaran nama baik dalam UU ITE dan UU Pornografi. Ancaman hukuman untuk Muhammad Arsyad mencapai 10 tahun penjara. Ardia Rahma, Rio Pramasta melaporkan untuk NET.